Jawaban Ustadz Muflis Safitra terhadap orang yang potong video tentang polisi jaga gereja. Saya mau bahas satu video yang motong-motong video saya. Saya punya video seperti ini. Nah, video saya ini berkenaan dengan hukum bapak-bapak polisi muslim ditugaskan untuk menjaga gereja di malam Natal. Karena faktor satu, dikhawatirkan akan ada terjadi terorisme sebagaimana yang sudah pernah berlalu di negeri ini. Karena di malam-malam itu cukup rawan, dan memang di negeri ini banyak dai-dai yang menyerukan kepada pemahaman-pemahaman bahwa negeri ini adalah negeri kafir karena tidak berhukum dengan syariat Islam. Kalau tidak dijaga dan terjadi tindakan terorisme, maka biasanya yang terdampak dari perbuatan ini bukan cuma orang-orang kafir saja. Kadang-kadang yang mendapatkan dampaknya juga adalah orang-orang muslim, seperti framing bahwa Islam itu terorisme. Dan ini ketika tersebar di negeri-negeri yang lain, yang menderita adalah sebagian kaum muslimin yang lain di negeri yang lain, bukan di negeri sini. Karena pemahaman seperti itu masih banyak di negeri kita, pemerintah terutama di kepolisian mengkhawatirkan nanti terjadi lagi penghukuman atau tindakan terorisme yang lain. Maka ditugaskanlah orang-orang untuk berjaga, misalnya di parkiran, di depan gereja, untuk memfilter siapa yang masuk. Belum lagi kalau misalnya kita menolak tugas, nanti kita dikira pendukung terorisme, padahal kita semata-mata hanya karena mempertimbangkan bahwa perayaan Natal, perayaan yang bertentangan dengan akidah Islam itu sendiri. Esensinya adalah polisi, aparat keamanan, terorisme. Bahkan di dalamnya saya mengingatkan kepada warga sipil bahwa Anda tidak punya hak ikut-ikutan di sana. Ini adalah kewajiban aparat keamanan karena mereka diperintahkan untuk menjaga darahnya kafir dhimmi. Bahkan Nabi SAW mengingatkan orang-orang yang membunuh kafir dhimmi atau kafir muahad maka tidak akan mencium bau surga, ya kan? Muncullah satu ikhwan, akunnya dan akun dakwahnya juga saya tidak usah sebutkan karena saya tidak nuduh, tapi bisa jadi orangnya hanya sekedar ingin cari sensasi. Karena saya sudah ingatkan lewat DM, lewat kolom komentar, bahkan di komen banyak orang, tapi orangnya tidak bergeming. Maka kami tidak ingin tampilkan supaya tujuan ini tidak tercapai. Yang kedua, bisa jadi orangnya bukan ingin cari sensasi, tapi memang semangat untuk beragama. Lalu kemudian dia membantah saya dengan cara memotong video saya karena dia yang tidak mengerti. Mana tahu, tahun ini dia tidak mengerti. Ternyata tahun depan akhirnya dia lama-lama mengerti. Orang bisa saja tahun ini salah, tahun depan dia sudah meninggalkan kesalahannya. Sementara kalau saya tampilkan akunnya sekarang, khawatirnya akhirnya dia berubah dan terlanjur tersebar. Disclaimer kedua, saya bukan tidak suka dikritik karena saya juga manusia biasa yang mungkin bahkan banyak salah. Kalau digali-gali dari ceramah-ceramah saya mungkin akan sangat ada banyak kesalahan. Keyakinan saya juga teman-teman, kita tuh kalau mau dakwah berkembang, ya kita harus siap untuk diberi masukan. Apalagi kalau kita kan men-share video konten, itu kan harus siap dikritik oleh orang-orang. Oleh karenanya kami bersedia untuk dikritik asalkan sesuai dengan esensi. Masalahnya al-akh ini memotong video kami dengan menghilangkan esensi paling inti. Tadi kita bicara tentang konteks polisi, tentara, yaitu orang-orang yang bertugas dan bekerja di bidang keamanan, orang yang memang punya wewenang. Ada pun kaum muslimin sipil, kemudian misalnya datang pakai rompi masjid, DKM, mana lalu kemudian ikut-ikutan berjaga, maka kita katakan itu bukan tugas Anda. Betul-betul dia hilangkan bagian aparat keamanannya, ditambah lagi dengan fatwa Syekh Shalih bin Fauzan yang merupakan guru kami sendiri, yang memfatwakan dengan konteks tukang bersih-bersih atau tukang jaga gereja. واشتغلت عاملا في إحدى الكنائس بأجر يومي فما حكم هذا الأجر الذي أخذته هل هو حلال أم حرام. Pekerjaannya yang satu itu adalah karena faktor darurat menurut negara, sedangkan yang dia posting adalah pekerjaan harian dengan gaji rutin. Benar-benar jauh berbeda. Kalau pertanyaannya adalah apa hukumnya menjadi tukang sapu-sapu, tukang pembersih gereja, OB-nya di gereja dan digaji secara rutin dapat bulanan? Saya yakin ustadz-ustadz ahlu sunnah nggak mungkin ada yang memfatwakan bolehnya, nggak mungkin. Tapi video kami konteksnya bukan itu. Konteksnya adalah pengamanan oleh aparat keamanan dengan perintah pada malam tertentu yang di sana kalau kita lengah bisa jadi ada tindakan terorisme yang dampaknya bukan cuma kepada orang kafir tetapi juga kepada kaum muslimin itu sendiri. Apalagi di video kami yang asli itu kan ada peringatan ini tidak berlaku untuk warga sipil. Maka tidak benar dan bahkan justru mencerminkan kebodohan yang memotong ketika video kami justru dibantah dengan konteks orang bekerja umum seperti itu. Saya juga yakin pasti asatidzah yang tidak setuju dengan apa yang kami sampaikan atau pendapat ulama yang kami nukil itu pasti ada. Sesama asatidzah salafiyyin saya yakin pasti akan ada. Jadi tidak masalah kalau seandainya konten kami dikritisi.
Tapi yang penting kritikannya itu sesuai dengan esensi, itu aja. Ketika dipotong-potong sudah jadi hilang esensinya, di sini yang kami keberatan. Yang ketiga, ini adalah catatan kami tentang hukum polisi menjaga gereja. Catatan ini saya yakin saya tuliskannya adalah setelah saya kenal dengan Syekh Sa'ad Asy-Syadzili. Hanya saja kan saya belajar di Saudi itu ada beberapa masyayikh. Ada Syekh Shalih bin Fauzan sendiri, ada Syekh Sa'ad Asy-Syadzili, Syekh Sa'ad Khatlan, dan Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Shinqiti. Cuman qadarullah saya tidak teringat salah satu dari masyayikh ini siapa yang memberikan fatwa tersebut. Maka untuk menambah penguat, maka saya pun bertanya kepada beberapa guru kita. Di antaranya adalah Al-Ustadz Dr. Ali Musri, hafizahullah, dan beliau mengatakan tentang bolehnya saya sudah mendengar dari sekian banyak masyayikh. Hanya saja karena ini kita adalah faidah begitu lama, kita tidak bisa mengingat satu persatu siapa-siapa saja masyayikh yang berfatwa demikian. Kemudian saya tanya lagi kepada Al-Ustadz Sufyan Rurai. Beliau mengatakan justru salah satu dari asatidzah kita ada yang pernah tanya kepada Syekh Shalih bin Fauzan. Syekh Shalih bin Fauzan justru memfatwakan bolehnya untuk aparat keamanan karena faktor darurat penjagaan keamanan dan anti terorisme itu sendiri. Kemudian teman-teman, kemarin kita ada daurah bersama Ustadz Sufyan Rurai, hafizahullah. Kita tanyakan kepada beliau dan beliau mengulangi pendapatnya seperti ini. Ada kemiripan, Ustaz, yaitu tentang polisi yang ditugaskan untuk menjaga luarnya gereja ketika di malam Natal karena kekhawatiran akan makar, pengumuman dan tindakan terorisme yang lain, dan ini adalah perintah. Termasuk hukum syariat non-muslim di negeri kaum muslimin harus dilindungi. Itu kewajiban syariat. Terlebih lagi di masa-masa yang dikhawatirkan akan ada ancaman terhadap mereka. Maka kesimpulannya tidak mengapa kalau aparat keamanan kita berjaga di gereja saat perayaan Natal. Bukan dengan tujuan membantu perayaan Natal itu, tapi dengan tujuan menjaga keamanan non-muslim yang tinggal di negeri kaum muslimin. Karena itu kewajiban syariat. Ini juga difatwakan sejumlah ulama. Wallahu a'lam. Jadi kalau si Al-Akh yang potong video saya ini justru menyandingkan dengan Syekh Shalih bin Fauzan, dia yang keliru. Dia yang tidak memahami esensi. Karena konteks keamanan malah disandingkan dengan konteks orang yang punya gaji rutinitas karena bekerja secara rutin. Semoga nanti bisa menjadi pembelajaran untuk semua. Satu, kalau antum seorang salafi, maka kita diajarkan untuk membantah pemikiran tetapi dengan tetap adil. Jangan sampai menghilangkan esensi, jangan sampai membantah dengan kejahilan. Jadi kita ceritanya membantah supaya benar, malah kita yang salah. Karena nanti akan mempermalukan diri sendiri dan manhaj salafi. Teman-teman mungkin banyak yang tahu bahwa saya pernah membantah salah seorang dai. Pertama, bukan saya memotong, tetapi itu sudah beredar di grup-grup WhatsApp. Yang kedua, kalaupun itu hasil potongan dari orang lain, tapi esensinya tetap sama. Kemudian pelajaran yang lain buat salafin, kalau antum memang ingin berdakwah, maka pastikan antum berilmu terlebih dahulu. Kalaupun hanya ingin menyebarkan fatwa masyayikh, nggak masalah. Tapi jangan kayak yang potong-potong lalu kemudian ditabrak-tabrakan dengan dai salafi juga. Bisa jadi antum yang keliru untuk memahami. Yang keempat, hati-hati dengan pengadu domba, karena kita tidak tahu siapa yang berdakwah atas nama salafi. Mungkin akun mereka ada tulisan Syekh Shalih bin Fauzan, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, tapi ternyata dia membuat ini hanya untuk mengadu domba salafiyin dari dalam dengan akun-akun seperti itu. Kita tidak tahu, maka waspadalah. Sebagai penutup, saya sudah mengingatkan kepada yang bersangkutan. Di kolom komentar saya sudah bilang, kami akan tuntut antum di hadapan Allah di hari kiamat karena antum memotong-motong video kami dan menghilangkan esensinya. Kami hanya akan maafkan bila antum minta maaf. Tapi qadarullah yang bersangkutan tidak bergeming. Videonya ter-take down dalam kondisi dia belum meminta maaf juga. Akhirnya kami DM, siapa tahu dia mau minta maaf. Ya, minta maaf Ustaz karena kami sudah memotong-motong tanpa izin dan tidak bertanggung jawab dalam potongannya karena menghilangkan esensi aslinya. Tapi ternyata orangnya malah menjawab seperti ini. Dia mempersilahkan. Saya nggak tahu apakah memang orang ini tidak takut kepada Allah di hari kiamat. Apakah dia tidak tahu tentang adanya transaksi antara orang yang dizalimi dengan dizalimi, pahala dan versus dosanya, ataukah dia memang jahil sehingga dia mengira bahwa dia di atas kebenaran, padahal jelas-jelas potongan antara yang asli dengan yang tidak adalah dua hal yang sangat jauh berbeda. Tuntutan kami di hadapan Allah di hari kiamat akan terus berlangsung sampai hari kiamat bila yang bersangkutan masih kekeh dengan perbuatannya. Tapi kalau seandainya dia meminta maaf kapanpun, mau bulan depan sampai tahun depan, maka insya Allah kami memaafkan. Jangan sampai takut dengan netizen, diomongin jahil dan lain-lain, tapi tidak takut dengan pengadilan di hari kiamat. Jangan sampai kita takutnya sama manusia, tidak takut kepada Allah. Kalau seandainya minta maaf dalam entah kapanpun, insya Allah kami memaafkan.
Hanya saja, saya juga tidak tahu kapan saya mati. Last but not least, saya mau sampaikan kepada seluruh salafi, ada perkataan Syekh Ibrahim Ruhaili. Beliau bilang, bedakan antara ahlu sunnah yang mungkin keliru dengan ahlul bid'ah yang mungkin benar. Ahlu sunnah yang mungkin keliru, selama kamu punya jalur untuk bisa menasihatinya, nasihati dia. Ambil teleponmu, WA, izin, bolehkah saya menelpon, bolehkah saya menyampaikan sesuatu, supaya dia juga mempersiapkan dirinya. Oh ya silakan, oh ya bisa di jam sekian, entah di WA dengan kata-kata yang bagus, dengan kalimat yang tepat. Insya Allah sangat mudah untuk menyampaikan masukan. Sesama Ahlussunnah merasa dirinya Ahlussunnah dan ada saudaranya dari Ahlussunnah yang keliru, seharusnya bisa dikritik dengan cara japri, telepon, WA, atau datangi langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.